Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Thumma inna Allah ta'ala, kemudian Allah ta'ala qasama nurahu, membagi cahayanya, membagi Nur Muhammad, ala arba'ati, atas 4 bagian, aksamin fa khalaqa, lalu Allah menciptakan minal awwalil lauha, yang awal lauh, maksudnya adalah lauhil mahfuz. Wa minatsani, kemudian cahaya yang kedua, al-qalam, Allah menciptakan qalam. Summa qalallahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala berfirman, lil qalami, kepada kalam, uktub, tulislah. Farta'adal qalamu, maka kolam gemetar, alfa sanatin, selama 1000 tahun, min haibati, karena hebatnya, khitabillahi ta'ala, perintah Allah ta'ala, karena hebatnya perintah Allah ta'ala, sehingga kalam gemetar karena wibawa dari perintah tersebut. Summa qala, kalam bertanya, wa ma aktubu, apa yang saya tuliskan? Qala, Allah berfirman, uktub, tulislah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa katabal qalamu, maka kalam menuliskan kalimat itu. Zalika fahtada, dan ia mendapat petunjuk. Ila ilmillah, dari ilmu Allah. Fi halqi, atas makhluknya. Fakataba, lalu menuliskan, kalam menuliskan, aulada Adam, bagi anak keturunan Adam, lisulbihi, di tulang sulbi. Jadi nabinya belum dijadikan, para nabi belum dijadikan, ketentuannya sudah dituliskan oleh kalam. Man ata Allah, siapa saja yang taat kepada Allah, adhalahul jannah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Wa man asa Allah, siapa yang durhaka kepada Allah, adkhalahun nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ummata nauhin, man ata Allah, siapa yang taat kepada Allah, adkhalahul jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man asa Allah, siapa yang durhaka kepada Allah, adkhalahun nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Ummata Ibrahim alaihissalam, man ata Allah, siapa yang taat kepada Allah, adkhalahul jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man asa Allah, siapa yang durhaka kepada Allah, adkhalahun nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Ummata Musa alaihissalam, kepada umat Nabi Musa, wa man ata Allah, siapa yang taat kepada Allah, adkhalahul jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man asa Allah, siapa yang durhaka kepada Allah, adkhalahun nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Ummata Isa alaihissalam, kepada umat Nabi Isa,
Wa man ata'allah, siapa yang taat kepada Allah, adkhalahul jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man asa'allah, siapa yang durhaka kepada Allah, adkhalahun nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man ata'allah, siapa yang taat kepada Allah, adkhalahul jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man asa'allah, siapa yang durhaka kepada Allah, wa arada ayyuktuba, saat kalam hendak menuliskan, adkhalahun nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Maksudnya saat kalam hendak menuliskan masuk ke dalam neraka. Wa idzan nida'u, tiba-tiba berserulah, minal alil a'la, zat yang maha luhur lagi maha tinggi. Ya qalamu, wahai kalam, ta'addab, beradablah. Wan sakkal kalamu, maka kalam terbelah. Minal haibati, karena wibawa perintah Allah, karena wibawa Allah. Wan taqatta, dan meruncing. Biadil kudrati, karena kudrat Allah. Fasara adatan, maka jadilah kebiasaan. Fi kulli qalamin, pada setiap pena itu, pada setiap alat tulis itu, la yaktubu illa maskukan, tidak dapat digunakan menulis melain keadaan sudah runcing. Maktutan, lagi tajam. Wa qala lahu uktub, kemudian Allah berfirman kepadanya, Allah berfirman kepada kalam, ummatun musnibatun, umat yang berdosa atau umat yang bersalah, wa rabbun ghafur, tetapi Tuhan Maha Pengampun. Setelah kalam atau pena mendapat petunjuk berupa pengetahuan Allah mengenai makhluknya, lalu pada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, kalam menulis sebuah aturan untuk anak Adam. Siapa yang taat kepada Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Demikian juga sebaliknya, siapa saja yang ingkar, durhaka kepada Allah, maka masuk ke dalam neraka. Demikian juga bagi nabi-nabi, umat nabi yang lain beserta umatnya, Nabi Nuh, umat Nabi Nuh alaihissalam, kemudian umat Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian umat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Semuanya telah ditulis aturannya oleh kalam sebelum nabi-nabi itu dijadikan, dan hingga sampai pada aturan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditulis oleh kalam, siapapun yang taat kepada Allah maka akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya siapa yang durhaka kepada Allah tetapi sampai di situ kalam hendak melanjutkan penulisan yang sama sebagaimana penulisan dari umat Nabi sebelumnya, yaitu memasukkan ke dalam neraka. Siapa yang ingkar atau durhaka kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian terdengar oleh kalam seruan dari tempat yang tinggi, wahai kalam, jagalah sikapmu, maksud disuruh beradab. Akibat firman Allah itu maka terbelahlah kalam dan patah. Lalu Allah berfirman kepada pena atau kalam, tulislah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam
melakukan kesalahan, melakukan dosa, tapi Tuhan Maha Pengampun. Ampunan Tuhan itu sangat luas. Kasih sayang Tuhan sangat luas. Kasih sayangnya, ampunannya menutupi murkanya. Tinggal kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kita memohon ampun atas kesalahan kita? Tinggal kita aja yang pilih. Apakah kita ringan untuk memohon ampun, ringan memohon membaca istighfar, atau ringan batin-batin atau jiwa kita meninggalkan apa-apa yang tidak disukai Allah Ta'ala, apa-apa yang tidak diridhai Allah Ta'ala. Jika terjadi kesalahan atau apa yang tidak diridhai Allah pada masa lalu, bersegera mohon ampun, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya. Jadi banyak jalan yang dijadikan, yang disediakan Allah Ta'ala untuk menuju rahmatnya, untuk menjadi sebab manusia itu masuk ke dalam tempat yang selamat. Lebih banyak daripada jalan-jalan kesalahan, lebih banyak daripada jalan-jalan yang menyebabkan orang tergelincir ke jurang neraka. Jadi lebih banyak sebenarnya jalan ke surga. Sampai ada orang alim mengatakan bahwa sebenarnya rahmat Allah itu sangat besar, kasih sayang Allah sangat besar. Jika orang sampai masuk ke dalam neraka, itu sebenarnya sudah memang pilihan orang itu. Nah, demikianlah, semoga makin hari makin kita perbaiki keadaan kita, sehingga apa-apa yang kita amalkan dapat mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.